Seorang pria menunggu kereta terakhir larut malam di peron. Di sampingnya, seorang wanita mabuk terus menari, bahkan membenturkan kepalanya ke dinding. Pria itu merasa lucu, lalu memotret kejadian itu dan membagikannya di internet. Namun saat ia ingin melihat lebih jelas, wanita itu tiba-tiba menghilang. Saat itu juga, pintu gerbang di depannya tiba-tiba terbuka. Apakah wanita itu terjatuh dari peron? Pria itu merunduk ke tanah, hati-hati menjulurkan kepala memeriksa. Tak disangka, kejadian ini pun tersebar luas dan menjadi perbincangan hangat. Reporter Shauna, kekurangan berita utama, mencari temannya Ayuan di peron untuk menanyakan detail. Ayuan bilang kejadian aneh sering terjadi di peron Yushui. Belum lama ini, dia menyaksikan tragedi aneh. Shauna langsung tertarik dan memintanya menceritakan lebih lanjut. Ayuan mengingat kembali. Malam itu, saat bertugas, ia melihat di monitor seorang pria masuk ke peron terbengkalai. Ia segera turun mencegahnya. Namun pria di atas rel itu tak menggubris teriakannya. Tak ada pilihan, Ayuan melompat turun, berniat menarik pria itu. Baru beberapa langkah, ia melihat anak kecil di bawah peron. Belum sempat bereaksi, kereta masuk stasiun. Kecelakaan tak terhindarkan, tubuh pria itu hancur. Ayuan buru-buru memanjat kembali ke peron, berhasil lolos dari bahaya. Shauna sulit mempercayai cerita Ayuan, satu-satunya saksi, sehingga bukti laporannya kurang. Ayuan teringat petugas pemulasaraan jenazah yang menangani mayat, juga melihat anak di lokasi. Mengikuti petunjuk ini, Shauna mengunjungi petugas tersebut. Petugas itu kooperatif, memberitahu Shauna bahwa saat mengumpulkan sisa jenazah, ia melihat gadis kecil di bawah tangga dekat situ. Awalnya, ia mengira itu anak tersesat, jadi ia mendekat menanyakan namanya. Namun gadis kecil itu tidak menjawab, hanya mengangkat papan angka. Petugas pemulasaran jenazah aneh, refleks menyebut angka. Tepat saat itu, kondektur berteriak, menemukan potongan tubuh korban. Petugas berdiri dan menjawab, namun saat kembali melihat, gadis kecil menghilang. Shauna penasaran angka itu, tapi petugas tidak tahu pasti, hanya menebak itu nama gadis kecil tersebut. Setelah mengumpulkan materi, Shauna bersemangat menelepon Ayuan, memintanya kembali membantu menyalin rekaman CCTV kecelakaan. Ayuan belum pernah melakukan hal ini. Ia gugup pergi ke kamar mandi, namun mendengar suara aneh. Sambil bertanya keras, ia mendekat, tetapi tidak ada menjawab. Saat ia mengulurkan tangan mendorong pintu, suara terkejut. Pintu terbuka, ternyata ada rekan kerjanya iseng di dalam. Yuan kesal berbalik pergi, rekannya malu. Namun saat berbalik, ia melihat angka aneh muncul di cermin. Ayuan berhasil mendapatkan rekaman video itu. Saat keluar, ia bertabrakan dengan pria linglung. Ternyata masinis kereta yang terlibat kecelakaan. Ayuan menceritakan ini pada Shauna. Shauna merasa ada informasi penting dari masinis itu. Tergesa-gesa ia ke peron, masinis itu hanya melamun. Shauna langsung mendekat dan menanyakan kecelakaan itu. Ia melihat tubuh masinis penuh bekas cakaran, tapi tidak terlalu memikirkannya. Masinis tidak membalas pertanyaannya. Ia berdiri dan pergi. Shauna mengikutinya, mencari tahu. Masinis itu berkata saat kecelakaan, dia melihat sebuah angka, lalu mulai mengulang bacakan ini untukku. Shauna merasa aneh, dan saat hendak menepuknya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang menakutkan. Wanita masuk kamar mandi, merias wajah. Lampu dinding berkedip, namun mabuk berat, ia belum menyadari masalah. Tiba-tiba, anak hantu muncul. Wanita menjerit ketakutan, tapi hantu kecil tak melepaskannya. Panik, wanita terjatuh ke bilik, kepalanya terbentur keras di lantai keramik hingga tewas. Satpam di luar mendengar suara, segera datang. Ia mendekati bilik kejadian, berjongkok memeriksa, namun tak disangka. Seperti yang diduga, satpam tewas. Laporan Shauna tentang kisah misteri di stasiun Yushui menjadi topik hangat di internet. Namun, sebelum rekan-rekannya sempat merayakan, atasan marah datang menemuinya, menuntut penjelasan apakah Shauna mewawancarai masinis disebutkan dalam laporannya. Wawancara Shauna pukul 10, masinis gantung diri sejak pukul 9. Shauna tak percaya, segera periksa rekaman CCTV. Dalam rekaman, tak ada siapapun di samping Shauna, bahkan ia terlihat berdiri di samping mayat sambil berbicara sendiri. Sebelum ia memahami, seorang wanita lain menemui Shauna. Wanita itu mengatakan dirinya adik pria yang tertabrak kereta. Saat itu Shauna teringat pada hari ia mewawancarai masinis, ia berpapasan dengan wanita tersebut. Wanita itu mengatakan kakaknya pergi ke peron terbengkalai mencari sumur, dan sumur itulah sumber kejadian aneh di stasiun Yushui. Kakaknya pasti kehilangan nyawa karena hal itu.
Meskipun Shauna bingung dengan yang didengarnya, ia berjanji akan membantu menyelidiki sumur tersebut. Ia pergi ke arsip, mencari dokumen sebelum stasiun kereta bawah tanah dibangun. Ia menemukan foto sumur dan mengetahui lokasi asli stasiun adalah panti asuhan. Ia mengajak Ah Yuan ke ahli perawatan jenazah untuk memeriksa mayat masinis. Ahli itu memberitahu mereka bahwa sejak stasiun Yushui dibuka, banyak orang meninggal di sana dan korban selalu memiliki bekas cakaran kuku. Saat itu, Ah Yuan melihat goresan di punggung tangan ahli. Tak lama, sepasang tangan kecil hitam pekat muncul di belakangnya, seolah membuktikan rumor arwah pendendam di stasiun Yushui. Pada saat yang sama, kabar tentang 2 orang lagi yang tewas di dalam stasiun kereta bawah tanah pun mulai menyebar. Desas-desus tentang makhluk gaib semakin berkembang, dan setelah mengetahuinya, Ah Yuan pun semakin diliputi rasa takut. Satpam itu teman Ah Yuan. Sebelumnya, Ah Yuan melihat luka di tangan satpam itu dan mengingatkannya ke rumah sakit. Namun, belum sehari, satpam itu sudah meninggal tragis. Tepat saat pulang kerja dan bertemu Shauna, ia bertemu gadis di depan stasiun kereta bawah tanah mengenakan label angka. Kini, di tangan gadis muncul bekas cakaran. Waktunya tak banyak. Shauna mencoba menenangkannya dan berjanji mencari cara menghilangkan kutukan. Malam itu, Ah Yuan mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi di dasar sumur dan satpam meninggal datang menuntut nyawanya. Ia terbangun kaget menceritakan mimpinya kepada Shauna. Shauna memutuskan membawa Ah Yuan menemui wanita itu, berharap dapat petunjuk. Mereka pun tidak kecewa. Wanita itu memperlihatkan sebuah video kakaknya semasa hidup. Dalam video, pria itu menemukan lokasi sumur lama dan tulang belulang terkubur di dalamnya. Mungkin kunci mematahkan kutukan arwah pendendam itu. Sepasang pria dan wanita berpetualang ke terowongan. Pria itu ingin memotret wanita tersebut sebagai kenang-kenangan. Namun, saat ia membalikkan badan, layar kameranya hanya menampilkan terowongan kosong, lalu muncul bingkai pengenalan wajah. Bingkai itu perlahan membesar, menandakan sesuatu yang tak dikenal mendekat. Ketika bingkai itu sangat besar, barulah pria itu gemetar mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, Ah Yuan ketakutan setengah mati, sementara Shauna sama sekali tidak melihat apa-apa. Anak hantu terus mengikuti Ah Yuan kemanapun ia pergi. Untuk memecahkan kutukan, mereka berdua bisa mempercepat langkah, mencari lokasi sumur yang muncul di video. Mereka tiba di pintu kecil. Setelah masuk, mereka sampai di tempat mirip dasar sumur. Pria dalam video itu sampai di tempat ini. Mereka berjongkok mencari, sepotong kain muncul dari tanah. Keduanya terus menggali, tiba-tiba tangan menjulur keluar mencengkeram pergelangan tangan Shauna. Mereka terkejut dan mundur. Belasan arwah anak-anak merangkak keluar dari tanah, berdiri di depan mereka. Anak-anak itu menatap mereka, menjerit, melepaskan rasa sakit dan ketidakadilan puluhan tahun. Shauna dan Ah Yuan hanya bisa menahan semuanya. Setelah teriakan berhenti, anak-anak itu menghilang, menyisakan tulang belulang di sumur. Keduanya melihat diri mereka baik-baik saja, mengira kutukan terangkat dan semuanya berakhir. Sepulangnya, Shauna ingin menulis laporan lanjutan tentang penemuan tulang belulang itu, namun ditolak keras atasannya. Ini karena kasus tersebut dulu ditutup-tutupi atasan dan tak disangka kini diungkap Shauna jadi berita eksklusif. Di sisi lain, gangguan arwah terhadap Ah Yuan berlanjut. Ia melarikan diri ke kerumunan dan kebetulan bertemu Ah Yuan, perias jenazah, yang sedang lewat. Melihat lengan Ah Yuan, ia tak percaya, buru-buru mendekat memastikan bekas cakaran di lengannya hilang. Dia ingin tahu bagaimana orang itu bisa melepaskan kutukan. Namun perias jenazah menjawab bahwa kutukan tidak bisa dihilangkan, bisa dipindahkan. Terbebas dari arwah pendendam jika ada yang mengucapkan angka itu. Saat itu juga, wanita itu mendatangi Shauna, menunjukkan bekas cakaran di tangannya. Malam ini, dia menemui perias jenazah untuk pemakaman kakaknya, namun diancam pisau hingga terpaksa mengucapkan angka tersebut. Ketika kutukan berpindah ke wanita, dia melihat hantu gadis kecil muncul, dan seketika teringat kebenaran masa lalu. Ternyata, dulu panti asuhan itu diam-diam melakukan bisnis jual-beli organ anak-anak. Pemerintah perlu membeli lahan panti asuhan untuk jalur kereta bawah tanah. Kepala panti menipu anak-anak masuk sumur, lalu mengubur mereka hidup-hidup demi menghilangkan bukti. Wanita itu, dulunya anak panti, lolos karena diadopsi, selamat dari malapetaka itu hingga sekarang. Keesokan paginya, Ah Yuan menelepon. Ponselnya hilang, Shauna mencatat nomor barunya. Shauna tanpa curiga mengikuti dan menyebutkan nomor ponselnya. Saat mengucapkan 4 digit terakhir, ia merasa familiar dan sadar Ah Yuan menggunakan dirinya untuk memindahkan kutukan. Dalam situasi ini, Shauna terpaksa memikirkan cara menyelamatkan diri. Ia teringat atasannya melarang peliputan. Ia yakin atasan tahu kebenaran insiden sumur itu. Dengan amarah, ia mendatangi kantor. Setelah memastikan atasan tahu kejadian tersebut, ia memancing emosi agar atasan menyebutkan angka, lalu menyerahkan surat pengunduran diri. Akhirnya, Shauna menatap bekas cakaran di tangannya yang menghilang, lalu pergi dengan tenang diiringi jeritan memilukan dari kejauhan.